Kalau kita pengajian di luar Anjani niki, Masya Allah tabarakallah. Nggih. Ya, kemarin kita keliling niki sama pengajian PB keliling di Lombok Barat. Alhamdulillah di setiap pengajian ramai. Tuan guru yang hadir juga banyak. Nah, niki menunjukkan bahwa kita Nahdlatul Wathon tetap utuh, kompak dan bersatu. Nggih. Mudah-mudahan tetap seperti ini kan nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan ummuna Nabi namanya selalu berpesan kepada kita untuk jangan nafsi-nafsi. Nggih, upayakan. Kenapa? Karena berorganisasi nika bisa membuat kita melakukan sesuatu yang mustahil kita perbuat sendiri. Hampir mustahil lah kalau kita bilang mustahil. Tuhan yang menentukan mustahil, tapi hampir mustahil. Seperti madrasah Anjani yang segini besarnya niki. Okay. Siapa yang buat madrasah niki? Ummuna itu meletakkan dasarnya. Kemudian pelungguh Senamian yang membuatnya. Kalau kita tidak bersatu dalam Nahdlatul Wathon sendiri-sendiri, Ummuna belum tentu bisa mendirikan madrasah sebesar ini. Apalagi kita. Tiang mesa tiang, jangankan buat madrasah sebesar ini. Nggih, buat lokal segini aja enggak mungkin. Buat masjid sebesar ini enggak mungkin. Nggih? Tapi dengan bersama-sama berorganisasi niki, Masya Allah tabarakallah. Pertama, amal pelungguh mungkin 1.000, 2.000, 10, 20.000, 50, 100.000, 1 juta, 2 juta, mungkin 10 juta, 20 juta masuk di masjid niki. Masjid yang harganya puluhan miliar. Dan setiap orang berjamaah di situ, kontribusi pelunggu yang kecil maupun besar nih insya Allah akan mendapatkan napi namanya ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah kita bersama. Nggih, Ummuna selalu mengatakan ajak orang beramal, bahasa Ummuna. Tenak baturna beramal, dende endengin amal. Dende endengin amal, lagu tenak beramal agar kita bersama-sama masuk surga. Itu marak cerita Maulana Syekh dulu, kalau sekedar 10-20 lokal membangun madrasah itu tidak berat bagi beliau untuk memulai NWDI, NBDI. Sawah luas sekali, tetapi beliau tidak mau membuat 10 lokal sendirian, membuat lokal-lokal madrasah sendirian, tidak mau. Begitu peletakan batu pertama, beliau umumkan gentem bangun madrasah. Wah, peletakan batu pertama. Seperti dulu Abror nih kan nggih? Abror terus Darul nggih. Pokoknya madrasah-madrasah yang ada di situ, bangunan-bangunan besar itu. Diumumkan sama saya, jemaah pada jauh botu pada sekek. Jauh bata pada sekek lekan balik. Nggih, saya berdua jauh gres. Nah, seperti itu. Jadi pengajian itu kita melihat orang, Masya Allah tabarakallah. Karena lekan julun balen tiang dengan ngaji amun lekan anu nikan di. Kalau dari napi namanya Greneng, terus dari Lepak, terus dari Bumbasari, ini kan lekan julun balen tiang orang berjalan ngaji. Masya Allah tabarakallah. Kita lihat ina kadang jauh telu bata teluk na lihat atas otak. Nggih, leka. Masya Allah, zaman dulu transportasi masih kurang. Coba bayangkan, sudah dia jalan mengaji, setiap langkahnya dihargakan. Sampai di sana dia membawa amal jariahnya dari rumah berupa batu bata. Masya Allah tabarakallah. Indah sekali ajaran Maulana Syekh. Dan itu dilanjutkan oleh Ummuna. Nggih, tapi sekarang kan berat kalau membawa batu, membawa geres. Nggih, nah, karena berat kita pakai dia dengan lembaran, nggih, lembar uang. Masya Allah tabarakallah, lebih ringan sekarang. Tapi nilainya sama, Masya Allah tabarakallah. Sila napi-napi yang tunggu ingat tentang nasihat dan perintah Ummuna kita laksanakan, nggih, agar Ummuna juga tetap mendapatkan napi yang dinasihatkan kepada kita. Nggih, beliau merintis jalan. Kita ikut berjalan di jalan yang beliau rintis. Insyaallah tabarakallah. Indah sekali.
Ya, mudah-mudahan saat-saat tertentu nanti umuna akan membersamai kita nggih. Yang yakin pelunggu semua kita niki merindukan umuna. Semua kita merindukan beliau. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang prima. Nggih. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Ala hadhihi niyyah bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Athani. Kemarin kita keliling sama beliau mengaji, karena pengajian PB niki terakhir di Kota Mataram. Tahu-tahu ada tambahan satu kemarin jauh di Sekotong sana. Insyaallah di Sekotong mendik yang khilaf ada 20 tuan guru yang hadir. Oke. Insyaallah tabarakallah banyak tuan guru yang hadir. Padahal jauhnya luar biasa. Dari Mataram saja 1,5 jam. Kebetulan yang dari Mataram. Kalau yang dari Lombok Timur artinya dari Anjani seperti Tuan Guru Gede Patihin. Nggih. Dari Anjani beliau ke Mataram dulu. Atau beloknya di belok di Mantang atau Kopang. Itu perjalanan memakan waktu yang yakin lebih dari 2 jam. Niki, masya Allah tabarakallah. Tapi sampai di sana yang lihat tuan guru segar semuanya. Dan alhamdulillah juga tuan rumah pintar sekali memuliakan tuan guru. Pintar sekali memuliakan tuan guru. Dan masyarakat begitu antusiasnya. Kita melihat tuan guru mereka semua bahagia, masya Allah tabarakallah. Mereka menyiapkan macam-macam untuk tuan guru. Pokoknya sesuailah dengan kemuliaan para tuan guru. Sesuai dengan keinginan Rasul. Ya, man akrama aliman faqad akramani, kata Rasul kan. Barang siapa yang memuliakan orang alim seolah-olah dia memuliakan saya, kata Nabi. Wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang menghormati dan memuliakan orang saya, kata Nabi, sama dengan memuliakan Allah. Wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Orang yang memuliakan Allah maka tempatnya di sorga. Nika. Segitu perjalanannya seperti itu. Kita menghormati ulama seolah-olah kita menghormati Nabi. Kita menghormati Nabi seolah-olah menghormati Allah. Kita menghormati Allah, insya Allah tempat kita di sorga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang lihat, masya Allah tabarakallah, niki orang NW di mana saja yang lihat akhlaknya terhadap ulama niki luar biasa. Nggih, luar biasa. Kemarin di Desa Sedau kalau nggak salah 3 hari yang lalu itu hadir pembesar NU. Nggih, ketua cabang NU di sana, kita bersama-sama kita undang beliau. Beliau ketika melihat para tuan guru datang satu persatu, kok banyak datang tuan guru katanya. Beliau nanya, siapa yang ngongkosin beliau datang kemari? Siapa yang menyiapkan bensin, apa ada dari pemerintah? Ya dijawablah sama panitia, oh enggak, beliau datang sendiri, pakai mobil sendiri, pakai bensin sendiri. Nanti kalau ada sisa uang panitia, baru kami ganti bensinnya. Gitu kata panitia. Nangis beliau, masya Allah nangis, terharu melihat kekompakan orang NW, orang Nahdlatul Wathon. Kalau kami katanya banyak, kami punya bupati di sini. Kemarin yang terpilih itu bupati kami katanya. Sehingga apa yang kami adakan acara seperti kemarin, kami ngadain acara pemilihan ketua cabang katanya, semuanya dibiayain sama bupati dari A sampai Z. Masya Allah tabarakallah. Jadi beliau terharunya karena tuan guru yang mulia-mulia itu datang sendiri. Inilah keistimewaan Nahdlatul Wathon. Maka bahagialah kita menjadi orang Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh, tapi namanya Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, kita doakan juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat serta umur panjang. Untuk itu mari kita baca Fatihah juga. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin